Halo anak-anak, hari ini Ibu akan jelaskan ke kalian tentang unsur gas mulia, tentang kelimpahan unsur gas mulia, sifat-sifat unsur gas mulia, baik itu sifat fisika maupun sifat kimia, kemudian tentang pembuatan gas mulia dan juga kegunaan atau manfaat gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita akan lihat tentang unsur gas mulia. Nah, kalian perhatikan ini adalah tabel periodik unsur. Nah, unsur gas mulia ini merupakan unsur golongan 8A. Jadi ini adalah unsur gas mulia. Unsur gas mulia atau unsur yang stabil. Unsur golongan 8A. Oke, jadi unsur gas mulia ini ada helium, ada neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Oke, jadi ini adalah unsur-unsur gas mulia. Nah, kita lihat kelimpahan gas mulia di alam. Jadi untuk kelimpahan gas mulia, kita lihat yang pertama yang paling banyak itu argon. Jadi argon atau disingkat AR ini konsentrasinya pada udara bebas itu 9.380 ppm atau part per million. Oke, jadi argon ini paling banyak. Jadi gas mulia yang paling banyak yang berada pada udara bebas itu adalah argon. Kemudian diikuti dengan neon, helium, kripton, dan xenon. Sedangkan unsur radon ini atau Rn ini tidak terdapat pada udara bebas, dan radon ini bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek yaitu 4 hari, dan radon ini mudah sekali meluruh menjadi unsur lain. Dan perlu diketahui bahwa unsur-unsur gas mulia ini yang terdapat di udara bebas itu dalam wujud gas, dan pada umumnya dalam wujud gas monoatomik. Monoatomik berarti hanya unsur itu sendiri. Contohnya adalah gas argon. Contohnya adalah argon saja. Jadi tidak ada AR2, tidak. Jadi dia merupakan gas monoatomik. Berarti hanya berdiri sendiri, unsur itu sendiri, tapi dia dalam wujud gas. Jadi semuanya dalam wujud gas monoatomik kecuali radon. Dan perlu diingat bahwa radon itu tidak terdapat pada udara bebas. Jadi konsentrasinya pada udara bebas itu di sini tidak dicantumkan karena memang dia tidak terdapat pada udara bebas, dan pada umumnya bersifat radioaktif dan mudah sekali meluruh menjadi unsur lain. Kita lihat tentang sifat umum gas mulia. Nah, sebelum kita lihat sifat-sifatnya, kita lihat dulu bahwa unsur-unsur gas mulia ini memiliki nomor atom yang berbeda-beda. Nah, di sini helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Nah, di sini dari nomor atom tersebut kita bisa membuat konfigurasi elektron, baik konfigurasi dengan cara kulit atau menurut Niels Bohr, dan konfigurasi secara subkulit yang seperti ini S, P, D, F. Oke. Jadi untuk konfigurasi elektron dengan cara kulit, helium nomor atom 2, maka konfigurasinya 2. Berarti helium ini elektron valensinya itu 2. Elektron valensinya 2 sehingga dia merupakan duplet. Duplet karena memiliki elektron valensi 2. Oke. Kemudian neon dengan nomor atom 10, konfigurasinya 28, atau dengan cara subkulitnya helium 2, 2s2, 2p, 6. Oke, jadi di sini elektron valensinya itu adalah 8. 8 berarti golongan 8. Oke. Elektron valensinya 8
maka namanya oktet. Jadi kalau memiliki elektron valensi 8 berarti oktet. Sedangkan kalau memiliki elektron valensi 2 itu duplet. Oke. Kemudian argon nomor atomnya 18, konfigurasinya 288. Konfigurasi secara subkulitnya seperti ini. Neon 10 3s2 3p6. Kemudian kripton 36 28 18 8. Kemudian xenon 28 18 18 8 dan radon 28 18 32 18 8. Nah, kita lihat bahwa selain helium, unsur gas mulia yang lain itu memiliki elektron valensi yang sama, yaitu elektron valensinya sama dengan 8 atau bersifat oktet atau oktet. Sedangkan helium dia duplet karena elektron valensinya hanya 2. Oke. Nah, kita lihat bahwa unsur-unsur gas mulia atau unsur golongan 8A ini bersifat inert atau stabil. Kalau stabil berarti dia sukar bereaksi. Kalau sukar bereaksi ya pasti agak sukar untuk bereaksi. Tapi pasti memiliki kemungkinan untuk bereaksi, hanya saja sukar bereaksi. Kemudian berwujud gas yang tidak berwarna. Jadi pada umumnya unsur-unsur ini berwujud gas dan tidak berwarna. Kemudian mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Jadi titik didih dan titik lelehnya rendah. Oke. Jadi kalian bisa lihat di tabel ini, titik didihnya, titik lelehnya sangat rendah. Kemudian terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kecuali radon ya. Kita lihat sifat fisika dari gas mulia. Jadi sifat fisika dari gas mulia kita lihat dari kecenderungannya bertambah dari helium ke radon dan kecenderungannya berkurang dari helium ke radon. Nah, berdasarkan nomor atom dan juga konfigurasi kita lihat bahwa untuk unsur-unsur gas mulia cenderung bertambah dari helium ke radon itu dilihat dari jari-jari atomnya. Jadi jari-jari atom dari helium ke radon ini semakin bertambah. Kita lihat di sini helium di sini nomor atomnya 2, konfigurasinya 2, berarti hanya satu kulit. Sedangkan neon ada 2 kulit, argon 3, kripton 4, xenon 5, dan radon ini ada 6 kulit. Jadi jari-jari atomnya semakin bertambah besar. Jadi semakin banyak kulitnya, maka semakin bertambah besar jari-jari atomnya. Kemudian titik leleh dan titik didihnya itu bertambah dari helium ke radon. Jadi titik leleh dan titik didihnya itu cenderung bertambah dari helium ke radon. Kemudian massa jenisnya juga bertambah dari helium ke radon. Oke, jadi harus ingat bahwa untuk gas mulia jari-jari atomnya semakin bertambah besar seiring dengan bertambahnya kulit. Semakin bertambah besar seiring bertambahnya kulit dari helium ke radon. Kemudian kita lihat kecenderungan berkurang dari helium ke radon. Kira-kira apa saja yang berkurang dari helium ke radon? Oke. Yang pertama adalah energi ionisasi, yang kedua afinitas elektron, dan juga yang terakhir keelektronegatifan. Oke. Jadi energi ionisasi sendiri itu kan energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron netral dalam wujud gas. Oke, jadi itu energi ionisasi. Kemudian kalau afinitas elektron itu artinya besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom itu menarik sebuah elektron. Kemudian yang terakhir adalah keelektronegatifan. Itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Oke, jadi perlu diingat bahwa yang bertambah dari helium ke radon adalah jari-jari atom, titik leleh, titik didih, massa.
dan mass jenis, dan kecenderungan berkurang dari helium ke radon yaitu energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegativan. Oke, kita lihat tentang sifat kimia gas mulia. Yang pertama, kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Jadi gas mulia ini sangat stabil, dia sukar sekali bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Namun pada tahun 1962 H. Bartlett ini berhasil mensintesis senyawa gas mulia yang pertama, yaitu XePTF6 atau xenon hexafluoroplatina. Jadi senyawa ini diperoleh dengan cara mereaksikan unsur xenon dengan PTF6 atau platina fluorida. Kemudian berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis. Jadi setelah ditemukan XePTF6, kemudian ternyata masih ada juga unsur-unsur gas mulia yang mampu atau yang bisa disintesis, yaitu XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3, Na4XeO6, KrF2, KrF4, RNF2, RNF4, dan lain-lain. Dan perlu diketahui bahwa hingga saat ini baru senyawa dari krypton, xenon, radon saja yang dapat disintesis, sedangkan unsur gas mulia yang lain itu belum berhasil disintesis. Oke, kemudian kita lihat tentang pembuatan dan kegunaan gas mulia. Nah, untuk pembuatan gas mulia pada umumnya untuk unsur helium, neon, argon, krypton, dan xenon itu dibuat dengan cara distilasi bertingkat udara cair ya. Pada umumnya dibuat dengan cara distilasi bertingkat. Sedangkan radon itu diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Jadi diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U-238 dan peluruhan langsung radon 226. Radon cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari, yaitu sekitar 3,8 hari sampai 4 hari. Kita lihat tentang kegunaan gas mulia. Untuk unsur helium itu merupakan pengisi balon gas karena dia ringan dan tidak reaktif. Dalam bentuk cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Kemudian campuran dengan 20% oksigen digunakan untuk pernafasan pada penyelam. Jadi itu adalah kegunaan atau manfaat dari gas mulia. Kemudian untuk neon digunakan mengisi lampu reklame. Jadi digunakan mengisi lampu reklame yang memberikan warna merah ketika dialiri listrik. Kemudian campuran neon helium digunakan sebagai laser. Jadi laser itu merupakan campuran dari neon dan helium. Kemudian untuk membuat atmosfer inert dalam pengelasan logam titanium. Kemudian pengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram pada suhu tinggi. Kemudian krypton itu pengisi lampu reklame dan juga landasan pesawat. Xenon itu pengisi lampu reklame juga. Radon itu untuk sistem peringatan gempa. Kemudian kadar radon itu pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Kemudian kalian bisa lihat ini adalah warna-warna yang dihasilkan dari unsur-unsur gas mulia atau lampu-lampu yang dihasilkan oleh unsur gas mulia. Kalau helium pada umumnya warnanya seperti ini, neon ini, argon, krypton, xenon. Jadi kalau kalian melihat lampu-lampu reklame dengan warna yang seperti ini, berarti itu merupakan lampu yang mana memanfaatkan unsur gas mulia. Kemudian kita lihat tentang unsur halogen. Oke. Unsur halogen berarti unsur ini merupakan unsur golongan 7A. Oke, jadi ini unsur golongan 7A ya. Ada fluor, klor, brom, iodin, dan juga astatin. Oke. Jadi ini adalah unsur golongan 7A atau unsur halogen.
Kelimpahan unsur halogen di alam. Oke. Jadi kita harus tahu dulu bahwa unsur halogen itu sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Dan halogen itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata halo yang berarti garam, karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Jadi itu adalah halogen ya. Halogen itu sangat reaktif. Dia berada pada golongan 7A. Golongan 7A berarti elektron valensinya itu 7. Kalau 7 berarti dia cenderung untuk menarik elektron. Berarti sangat reaktif. Oke. Jadi ini ada unsur fluorin, kelimpahan mineral atau senyawa halogen di alam ini ada CaF2, Na3AlF6, Ca5PO4 3 kali F. Kemudian kalau klorin itu ada garam NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 dalam air laut. Maka jadi itu klorin ya. Kemudian bromin. Bromin itu terdapat dalam senyawa logam bromida pada air laut mati. Jadi itu kadarnya sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm atau part per milion. Oke, kemudian ada iodin, itu pada senyawa NaIO3 yang bercampur dengan deposit NaNO3 di daerah Chili. Oke. Kemudian astatin, jumlahnya pada kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Jadi ingat, kalau di unsur gas mulia, di golongan gas mulia atau 8A yang bersifat radioaktif itu radon. Kalau di halogen yang bersifat radioaktif itu astatin, harus diingat. Dan perlu diketahui bahwa unsur-unsur halogen itu pada umumnya ditemukan di alam itu dalam bentuk senyawanya, tidak seperti gas mulia. Gas mulia itu sukar bereaksi, jadi kebanyakan ditemukan di alam itu dalam bentuk gas monoatomik. Oke, sifat umum halogen. Jadi unsur halogen ini mempunyai elektron valensinya 7 ya. Jadi kalian bisa tahu fluor ini 2 tambah 5 7. Kemudian klor juga 7. Bromin 7. Iodin 7. Jadi memiliki elektron valensi yang sama, itu 7, sehingga masuk dalam golongan 7A atau golongan halogen atau unsur-unsur halogen. Oke, jadi ini adalah data sifat-sifatnya. Kemudian warna. Kalau untuk fluor itu pada umumnya warnanya kuning muda, klorin itu hijau, bromin merah tua, iodin itu hitam. Oke, kita lihat tentang sifat fisika halogen. Oke, sifat fisikanya. Kalau kecenderungan dari gas mulia tadi kita sudah lihat bahwa yang bertambah dari helium ke radon itu adalah jari-jari atom, titik leleh, titik didih, dan juga massa jenis. Nah, untuk halogen ternyata sama, hanya bedanya di sini tidak dicantumkan massa jenisnya. Jadi yang bertambah adalah jari-jari atom, titik leleh, dan juga titik didihnya. Kemudian kecenderungan berkurang dari fluor ke iodin itu sama seperti gas mulia. Ada energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Hanya ditambah lagi adanya potensial reduksi standar dan juga kelarutan dalam air. Berarti kelarutannya dalam air itu semakin berkurang dari fluor ke iodin. Kemudian sifat fisika unsur halogen. Nah, unsur halogen ini titik didih relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Jadi titik didihnya tadi kita sudah lihat bahwa bertambah dari unsur fluor ke iodin. Kemudian fluorin itu berupa gas berwarna kuning muda. Kuning muda ya, fluorin itu kuning muda. Kemudian klorin itu berupa gas berwarna hijau muda. Ini kalian bisa lihat hijau muda. Kalau bromin berupa zat cair merah kecoklatan. Zat cair merah. Oke, jadi
Bromin itu berupa zat cair merah kecoklatan, kalian bisa lihat ini. Kemudian iodin, padatan itu berwarna ungu muda, ini kalian bisa lihat. Nah, jadi ini ada kuning muda, ada merah, ada hijau muda, terus ada merah kecoklatan dan juga ungu muda. Oke. Terus tadi juga kita lihat bahwa kelarutan dalam air itu berkurang dari fluor ke iodin. Dan pada umumnya iodin itu larut dalam Ki. Kemudian kerapatan itu bertambah dari fluorin ke astatin. Jadi tadi kan yang bertambah adalah jari-jari atom, titik lelet, titik didih, kemudian ada juga dengan kerapatan. Jadi kerapatan itu bertambah dari fluorin ke astatin. Oke, sifat kimia halogen. Jadi halogen ini merupakan oksidator kuat dan mudah direduksi dengan kenaikan sifat oksidator dari fluorin ke iodin. Jadi sifat oksidatornya bertambah atau naik dari fluorin ke iodin. Kemudian sifat asam halida meliputi sifat fisika. Urutan titik didih asam halida adalah HF lebih besar dari HI, lebih besar dari HBr, dan lebih besar dari HCl. Nah, hal ini karena gaya antar molekul HF adalah ikatan hidrogen, sedangkan lainnya gaya dipol-dipol yang relatif lebih lemah. Jadi materi kelas 10 kalian sudah belajar tentang gaya antar molekul, ada ikatan hidrogen, ada juga tentang gaya dipol-dipol. Jadi kalau kita lihat tentang titik didih dari ikatan hidrogen dan gaya dipol-dipol, maka yang titik didihnya paling tinggi adalah ikatan hidrogen. Jadi otomatis posisi HF itu di depan, dia lebih besar, titik didihnya lebih besar ketimbang senyawa-senyawa lain yang mana memiliki gaya dipol-dipol. Oke. Kemudian sifat kimia urutan kekuatan asam halida. Kekuatan asam halida adalah HI lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. Jadi kekuatan asam halidanya itu lebih besar, itu yang paling besar adalah HI atau asam iodida. Kemudian reaksi halogen dengan air adalah reaksi disproporsionasi kecuali fluorin. Jadi yang lain itu bereaksi dengan air, sedangkan fluorin itu tidak ya. Jadi contohnya jadi reaksi halogen dengan air adalah reaksi disproporsionasi kecuali fluorin. Contoh reaksinya adalah 2F2 tambah 2H2O liquid menghasilkan 4HF aqueous tambah O2 gas, itu asam fluorin. Kemudian Cl2 tambah 2H2O setimbang menghasilkan HOCl tambah HCl. Oke. Kemudian reaksi antar halogen membentuk senyawa antar halogen. Kemudian reaksi halogen dengan basa membentuk senyawa halida. Jadi situ ada Cl2 tambah 2OH- menghasilkan OCl- tambah Cl- tambah H2O. Jadi ini ada reaksi-reaksi pada unsur-unsur halogen. Jadi kalau reaksi halogen dengan air itu namanya reaksi disproporsionasi. Jadi itu reaksi disproporsionasi itu kecuali pada fluorin ya. Kemudian tentang pembuatan halogen. Kita lihat yang pertama, pembuatan fluorin. Jadi di elektrolisis kalium hidrogen fluorida dalam cairan hidrogen fluorida. Jadi ini namanya sintesis Morsan. Maka reaksinya kalian bisa lihat. Jadi ada reaksi yang terjadi pada katoda dan juga anoda. Oke. Jadi ini ada 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2, kemudian anodanya 2F- menghasilkan F2 tambah 2 elektron. Kemudian kalau klorin itu proses Diakon, itu 4HCl tambah O2 menghasilkan 2Cl2 tambah 2H2O. Kemudian ada proses Weldon, itu MnO2 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2 tambah 2H2O.
Kemudian pembuatan bromin itu elektrolisis juga, elektrolisis ion bromida dengan gas klorin, atau namanya reaksi pendesakan antar halogen. Kan sama-sama unsur golongan halogen, unsur halogen atau unsur golongan 7A. Reaksinya Cl2 tambah 2 NaBr menghasilkan Br2 tambah 2 NaCl. Kemudian iodin juga dengan cara elektrolisis ion iodida dan gas klorin atau reaksi pendesakan antar halogen. Jadi harus ingat bahwa kalau fluorin elektrolisis, bromin elektrolisis, iodin elektrolisis, klorin diakon dan Weldon. Oke, kemudian kegunaan unsur halogen. Yang pertama fluorin. Fluorin itu freon digunakan sebagai pendingin ya. Jadi freon pasti pernah dengar. Freon itu digunakan sebagai pendingin. Kemudian ada polimer CF2, teflon digunakan sebagai anti lengket teflon. Pasti kalian sering dengar. Kemudian senyawa fluorida digunakan untuk pasta gigi. Kemudian klorin, senyawa CaClO 2 kali kaporit digunakan untuk desinfektan pada air minum dan kolam renang. Kaporit itu yang kita sering manfaatkan dalam kehidupan. NaClO digunakan sebagai pengelantang, garam dapur NaCl sebagai cairan infus, mensintesis soda api, soda kue, soda abu, dan berbagai senyawa lainnya. Soda api biasa digunakan untuk jika ada kloset yang tersumbat, kita bisa menggunakan soda api. Kemudian soda kue untuk membuat kue biar lebih lembut. Kemudian KCl digunakan untuk campuran dalam pestisida. Kemudian DDT untuk insektisida. Ini semua sering dimanfaatkan dalam kehidupan. Jadi ini semua bukan barang-barang asing ya, tapi sudah sering kita manfaatkan dalam kehidupan atau sering kita gunakan dalam kehidupan. Kemudian bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon. Terus AgBr digunakan dalam sinar X. Pakai sinar X. Kemudian iodin digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Jadi digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Terus dilarutkan dalam alkohol berguna untuk antiseptik. Kemudian NaIO3, KiO3 untuk membuat garam beriodium, mencegah penyakit gondok. Jadi pasti sering dengar garam beriodium, atau mungkin setiap hari selalu makan garam-garam beriodium ya pasti ya. Jadi garam beriodium itu sangat bagus karena dapat mencegah penyakit gondok. Oke, baik. Oke, sekian penjelasan dari Ibu tentang unsur gas mulia dan juga halogen. Nanti besok kita akan lihat bersama-sama tentang unsur golongan alkali dan juga alkali tanah. Jadi nanti besok juga akan ada tes, mungkin kita tanya jawab, tes lisan atau mungkin tes tulisan. Nanti kita lihat saja besok. Belajar yang rajin, semangat selalu. Kalau memang belum terlalu paham bisa bertanya. Oke, semangat selalu.